Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini gua ada informasi, yaitu nemu kutipan terbaru dari Dr. Nicholas ya. Nah, ini sepertinya disiarkan dari media sosial Cina. Oke, kita bisa baca sama-sama aja langsung ya. Kita terjemahkan dulu. Lalu apa yang Dr. Nicholas sampaikan di sini, kita bisa sama-sama maksudnya baca. Di sini dikatakan kutipan Nicholas, setiap perintis akan mencapai hal-hal besar. Setiap orang akan mencapai sesuatu yang hebat. Pi Network adalah 100% dari komitmen profesional saya, dan istri serta anak saya yang tercinta adalah 100% dari komitmen pribadi saya. Jaringan Pi adalah 100% profesi saya. Komitmen sementara istri dan anak saya yang tercinta mengambil 100% dari komitmen pribadi saya. Ini bisa diartikan Dr. Nicholas ini tetap kuat dengan profesi dan komitmennya di Pi Network, walaupun banyak ya kita tahu cibiran, terus hinaan, bahkan serangan itu kan, tapi tetap berkomitmen. Nah, terus lagi istrinya Dr. Cheng Diopan dan anaknya, gue nggak tahu namanya, itu mengambil 100% kepercayaan lah intinya ya dari komitmen Dr. Nicholas Kokalis, yang artinya sama ya, itu sama-sama kuat komitmennya antara Dr. Nicholas Kokalis beserta istri dan anaknya. Itu mempercayakan lah bahwasanya Pi itu luar biasa seperti itu dan tetap bertahan. Terus kita lanjut ke yang bawahnya. Semakin banyak kripto benar. Semakin banyak cryptocurrency yang ada di dunia, semakin baik. Tentu saja Pi memiliki kelebihannya sendiri, dan menurut saya itu yang terbaik. Waktu akan membuktikan segalanya. Terus semakin banyak cryptocurrency di dunia, semakin meriah. Tentu saja Pi memiliki kelebihannya sendiri, dan menurut saya itu yang terbaik. Waktu akan berbicara. Oke. Jadi ini kutipan dari Dr. Nicholas langsung ya. Karena kan kita tahu mustahil lah kalau misalkan Dr. Nicholas ini diam-diam saja seperti itu ya. Dan kita yang kemarin-kemarin selalu ditunggu-tunggu itu ya yang hal semacam ini contohnya, cuman karena ini masih dalam bukan bentuk video ya tuh, jadi yang diharapkan sama banyak pioners itu muncullah gitu ya. Mungkin ini salah satu tindak lanjut atau pergerakan dari Dr. Nicholas menyikapi banyaknya masukan dari pioners ya, diminta untuk tampil gitu, dan sementara ini yang bisa kita saksikan bersama gitu atau lihat bersama ini kutipan ya gitu dari Dr. Nicholas, tapi dalam bentuk tulisan saja dan bukan bentuk video ya. Menurut gue sih nggak apa-apa lah, yang penting ada support gitu, ada menambah keyakinan ke pioners ya tuh. Oke, kita di sini masuk ke masih sama dari Pi Network Survey PROM ya. Ini diterjemahkan, terus katanya GCP sudah jauh di atas harga konsensus lainnya. Betul. Jangan ubah saluran, track atau judulnya. Kita perlu memusatkan kekuatan kita dan memfokuskan upaya kita pada hal-hal besar, dan memenangkan tiket masuk ke mainnet terbuka sekaligus sambaran. Jika GCP tidak dipercayakan, nilai konsensus apalagi di dunia yang dapat memikul tanggung jawab yang begitu berat? Ini waktu gue baca di sini
memikul tanggung jawab yang begitu berat gitu. Jadi kalau bukan harga konsensus Pi Network yang bisa, tanda kutip ya, ini waktu di video sebelumnya udah gue bahas, yaitu dari Jing Dakui, bahwasanya dunia kita tahu ya lagi susah duit, lagi banyak krisis tuh. Nah itu yang mungkin dikatakan memikul tanggung jawab berat ya, tidak mudah, makanya itu uyuhan weh kalau bahasa Jermannya mah ya itu. Jadi apa itu kalau bahasa Indonesianya ya, kita masih apa ya, uyuhan itu maksudnya gini, maksudnya kalau misalkan kita kompak gitu, setidaknya lah gitu loh, setidaknya gitu, walaupun prosesnya lambat gitu, karena ini kan dunia dikatakan, kalau bukan dunia mah mungkin seperti yang gue katakan, kalau skala kampung saja itu tidak bisa selesai dalam sehari 2 hari ya, apalagi ini memikul tanggung jawab besar dunia gitu loh. Jadi benar-benar ingin membawa orang itu ke dalam kesejahteraan, tapi semua orang, walaupun tidak semua ya, tapi di sini yang dimaksud itu komunitas ya gitu, supaya negara-negara yang mengalami krisis global gitu, jadi sedikit banyaknya jadi ada terangkat lah. Karena kan kita tahu, ini mungkin banyak orang yang tahu juga, keuangan dunia itu sebetulnya kan dikuasai sama yang namanya elit global gitu loh. Nah makanya munculnya Pi Network ini itu untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan itu tuh. Jadi jangan kaget gitu kalau misalkan, wah gue tahun kemarin kayaknya nggak susah banget gini deh dapat duit gitu kan. Itu karena memang sudah ada yang ngatur dari sananya ya, elit global gitu. Nah ini lintas batas Pi Network ingin menyelesaikan masalah ini. Ini tanggung jawabnya berat, makanya seperti itu ya. Oke, terus GCP tidak dimulai dengan dengan pencapaian diri sendiri, tetapi untuk menyelesaikan misi Web 3, apa itu, Kaitong Pi gitu. Jadi punya misi di Web 3 itu ya, digital yang dikabarkan jaringan terbaru lah gitu, atau sistem dan program dan sebagainya lah, web baru. Karena yang kita gunakan sekarang itu kan Web 2 seperti itu. Nah kalau misalkan kita juga bisa terlibat di Web 3, tidak tertinggal gitu misi dan visinya itu, maka akan terdesentralisasi ya itu loh. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya diatur gitu kan, atau masuk dari bank seperti yang kemarin kan kita bahas, dari orang terus masuk ke bank, ke pihak ketiga, ke bank lagi, ribet seperti itu. Nah kita tahu Bank Dunia itu kan elit global, sementara kalau dengan Pi Network tuh kita cukup kirim gitu kan, terus masuk apa namanya ke blockchain, transaksi lah ya gitu. Makanya penting KYC itu di situ gitu, supaya aman. Itu cuman itu aja, dari kita kirim terus masuk ke Web 3 blockchain, langsung masuk, langsung nyampe ke penerima. Itu luar biasanya Web 3 ya. Oke, masih ada nggak ada, udah ya. Dan ini ada juga masih kutipan dari Dr. Nicholas. Apakah Pi bernilai? Katanya Pi bernilai apa itu? Apa yang diharapkan pionernya? Semoga ya, karena kita sama-sama berharap lah, semoga ini terjadi gitu kan. Dan dengan seperti itu masyarakat, khususnya komunitas itu menjadi sejahtera. Oke, udah cukup lama lah gitu kita itu berada di bawah elit global ya. Tuh jadi kacau lah kalau bicara ke sana. Sampai kemarin gue juga ini ada cerita sedikit ya, masalah limbah. Itu di daerah Kerawang limbah lagi anjlok banget, dan kebetulan gue punya temen yang orang tuanya itu terlibat di
limbah gitu kan, main limbah. Gue tanya kan, kata gue, Pak, ini kok turunnya limbah gitu kan, di kakak saya juga, di tetangga semua gitu kan, ini kok parah banget, sudah sampai 6 bulanan gitu kan. Nah ini masuknya nanti ke istilah moneter ya, atau krisis di dunia gitu, di negara-negara gitu. Nah akhirnya bapaknya teman gue tuh jawab gitu, itu bagaimana investor dari sananya Dun, katanya gitu. Nah berarti kan gitu loh, di sananya juga sama, lagi repot itu. Nah mungkin kalau yang waktu gue sebelumnya nggak tahu tuh, kata gue kok ini susah ngangkat ya, harga limbah tuh sama seperti itu. Jadi kalau misalkan dari atasnya di di pengaturannya itu terhimpit ya, ke bawahnya juga terhimpit seperti itu ya. Ya makanya mudah-mudahan dengan adanya Pay Network ini menjadi sebuah solusi yang walaupun tanggung jawabnya berat gitu, tapi dengan kekuatan core team yang daya tahannya luar biasa, tetap bertahan. Semoga cita-cita, misi dan visinya itu tercapai. Oke. Informasinya untuk sementara ini dulu. Juga ada beberapa informasi yang udah gua save ya. Tuh, nggak tahu apa mau langsung buat 2 apa gimana. Gua lihat sikon dulu. Thank you ya buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun. Sorry kemarin-kemarin gua ada sibuk ya, seperti di sebelumnya gua kabarkan tuh mau ada kunjungan lah alumni SMP. Oke. Terima kasih ya yang udah like, comment, subscribe, yang udah membagikan video gua juga, terima kasih. Oke. Gua Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Semoga tetap sehat selalu, diberikan keberkahan, lancar rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.